Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Rizkawati dari Prodi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul Etika Bisnis dalam Manajemen Keuangan dan Akuntansi. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini, yang pertama pengertian lingkup manajemen keuangan, yang kedua fungsi dan peranan manajemen keuangan, yang ketiga tujuan yang ingin dicapai perusahaan, yang keempat pengertian akuntansi, yang kelima fungsi dan bidang dalam perusahaan, yang keenam akuntansi sebagai sistem informasi, yang ketujuh prinsip-prinsip akuntansi, dan yang kedelapan etika bisnis dalam akuntansi manajemen. Pengertian lingkup manajemen keuangan melibatkan pengelolaan keuangan perusahaan secara optimal dengan memanfaatkan sumber daya keuangan yang terbatas secara efektif dan efisien untuk mencapai keuntungan optimal sesuai tujuan perusahaan. Elemen-elemen utama dalam manajemen keuangan yaitu yang pertama, keputusan-keputusan keuangan. Keputusan investasi menentukan aktiva real yang perlu dimiliki perusahaan. Keputusan pembelanjaan menentukan cara mendapatkan dana untuk membeli aktiva real. Kebijakan dividen menetapkan kebijakan terkait pembagian dividen kepada pemegang saham. Yang kedua, pelaksanaan fungsi manajemen keuangan. Penggunaan dana dan perolehan dana melalui keputusan investasi, pembelanjaan, dan kebijakan dividen untuk peningkatan nilai perusahaan. Yang ketiga, keputusan manajemen aktiva. Pengelolaan dan menggunakan aktiva dengan efisien, terutama dalam manajemen aktiva lancar seperti kas, piutang, dan persediaan. Fungsi manajemen keuangan memastikan perusahaan mencapai tujuan keuangan dengan optimal. Fungsi utamanya meliputi perencanaan keuangan, penganggaran, pengelolaan kas, dan pengendalian keuangan. Ini mencakup pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan, manajemen risiko, kebijakan dividen, dan optimalisasi struktur modal. Tujuannya adalah menjaga likuiditas, mengelola dana secara efisien, mendukung dan pertumbuhan, dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham. Tujuan yang ingin dicapai perusahaan menurut James Van Horn 1986 menguraikan tujuan perusahaan sebagai berikut. Tujuan maksimisasi keuntungan atau maksimisasi kekayaan. Maksimisasi keuntungan dianggap sebagai sarana yang tepat dari suatu perusahaan, tetapi sebenarnya maksimisasi kekayaan pemegang saham adalah sasaran yang lebih bersifat inklusif. Satu hal total keuntungan tidak sepenting pendapatan per lebar saham. Tujuan tanggung jawab sosial. Maksimisasi kekayaan pemegang saham tidak berarti bahwa manajemen mengabaikan tanggung jawab sosial seperti melindungi konsumen, membayar gaji yang wajar kepada pegawai, menjaga keselamatan pekerja, memberi bantuan dalam bidang pendidikan, dan secara aktif menjaga kebersihan lingkungan, air, dan udara. Akuntansi dan keputusan. Yang dihasilkan akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis dan pengambilan keputusan. Semua orang, terlepas dari peran mereka, akan merasakan manfaat memahami akuntansi. Akuntansi memiliki dua sudut pandang, pemakai dan proses kegiatan. Dari sudut pemakai, akuntansi adalah disiplin yang menyediakan informasi untuk menjalankan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi organisasi. Informasi ini digunakan untuk perencanaan, pengawasan, pengambilan keputusan manajemen, serta pertanggungjawaban kepada investor, kreditor, dan pemerintah. Fungsi akuntansi meliputi pencatatan, penggolongan, pengiktisaran, dan pelaporan informasi keuangan untuk membantu pengambilan keputusan. Bidang-bidang utama dalam akuntansi mencakup akuntansi keuangan yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan, akuntansi manajemen yang menyediakan informasi untuk manajemen internal, akuntansi pajak yang mengelola kewajiban perpajakan, serta audit yang memastikan kepatuhan dan keakuratan laporan
dan keuangan. Akuntansi juga mencakup akuntansi biaya yang membantu mengendalikan biaya produksi dan akuntansi pemerintahan yang berfokus pada pengelolaan keuangan di sektor publik. Akuntansi sebagai sistem informasi bertujuan mengumpulkan, mencatat, menggolongkan, mengiktisarkan, dan melaporkan data keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan. Sistem ini menyediakan informasi yang akurat dan relevan bagi manajemen, investor, kreditor, dan pihak lain untuk perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kinerja organisasi. Prinsip-prinsip akuntansi meliputi yang pertama, entitas ekonomi, memisahkan transaksi bisnis dari transaksi pemilik. Yang kedua, kesinambungan usaha, mengasumsikan perusahaan akan beroperasi terus-menerus. Yang ketiga, pengukuran nilai uang, transaksi dicatat dalam suatu mata uang. Yang keempat, keterbandingan dan konsistensi, penggunaan metode yang sama untuk memungkinkan pertandingan antar periode. Yang kelima, periode akuntansi, laporan keuangan disusun untuk periode waktu tertentu. Dan yang keenam, pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan dan beban diakui pada periode terjadinya, bukan saat kas diterima atau dibayar. Yang ketujuh, objektivitas. Informasi keuangan harus didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Yang kedelapan, konservatisme, mengantisipasi potensi kerugian tanpa mengakui keuntungan sebelum direalisasi. Yang kesembilan, materialitas, hanya informasi yang signifikan yang dicatat atau dilaporkan. Etika bisnis dalam akuntansi manajemen. Etika bisnis dalam akuntansi manajemen mencakup prinsip-prinsip kejujuran, integritas, transparansi, dan tanggung jawab. Praktisi akuntansi manajemen harus menjaga kerahasiaan informasi, menghindari konflik kepentingan, dan melaporkan informasi secara akurat dan lengkap. Mereka juga harus mematuhi standar profesional dan hukum, serta berkomitmen untuk bertindak demi kepentingan terbaik organisasi dan pemangku kepentingan. Sekian materi yang dapat saya paparkan mengenai etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.